Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali dalam videonya Bu Neti yang kesekian kali. Gimana kabar kalian? Tentunya semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pagi hari ini Bu Neti cuman ingin membahas yaitu yang berkaitan dengan uji kompetensi, yaitu khusus untuk bab 3. Jadi tolong anak-anak ini sebelum nanti membahas tentang LKS ini atau modul ini, tolong semuanya disiapkan lebih dulu, sehingga modulnya nanti kalau ada yang perlu ditambah atau yang perlu diperjelas bisa langsung ditulis di dalam modul atau dalam LKS ini, ya, sehingga nanti tidak kececeran, tidak lupa. Itu saya ulangi, jadi yang kita bahas ini adalah bab 3, dan khususnya setelah tugas-tugas itu saya kumpulkan, saya periksa, ternyata dari uji kompetensi yang urean itu banyak yang jawabannya masih kurang tepat. Bahkan ada yang mungkin malas membaca, yaitu cuman copy paste begitu saja, sehingga kurang paham, kurang mengerti akan pertanyaan itu sendiri. Baik anak-anak, sebelum saya mulai, saya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa pakai masker. Ya, kalau Bu Neti sekarang udah pakai masker, soalnya Bu Neti lagi ngomong, lagi mau menjelaskan supaya jelas. Yang kedua, banyak dilakukan cuci tangan sebelum melakukan kegiatan apapun, dan juga jaga jarak. Ya, ini semoga semuanya kita ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kalau sudah siap, silakan dibuka, yaitu yang latihan atau uji kompetensi B yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya mudah ya ini kalau kalian mau membaca. Baik, tidak memakan waktu yang lama. Yang pertama, ini berkaitan dengan pemerintahan Daedalus. Siapakah Daedalus itu? Saya kira kalian sudah tahu, salah seorang gubernur jenderal Belanda yang ditempatkan di Indonesia dan banyak melakukan pembaharuan. Seperti yang dilakukan atau yang ditanyakan dalam poin 1 ini atau nomor 1, apa yang dilakukan Daedalus dalam mereorganisasi pemerintahan kolonial di Jawa. Mereorganisasi maksudnya itu merubah, atau kalau istilah kerennya sekarang ini, kabinet Pak Jokowi itu di reshuffle misalnya, istilahnya seperti itu. Ya, nah dalam hal ini Daedalus untuk menyederhanakan, untuk mengefisienkan tugas dia sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan pusatnya di Jawa, dia berupaya untuk memperkecil wilayah Indonesia, yaitu diperkecil dalam bentuk karesidenan, atau yang lebih dikenal waktu itu sebagai distrik.
ya, distrik atau karisidenan. Jadi dibagi dalam beberapa karisidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Residen ini bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal di Batavia, dan dia ini yang mengurusi masalah Pulau Jawa. Kalau di sini yang ditanyakan Pulau Jawa, dan mengurusi atau yang menangani semua masalah, mulai masalah hukum, masalah pemerintahan, maupun masalah ekonomi. Ya, ini kepada seorang gubernur jenderal, seorang residen yang diangkat dari rakyat sipil biasa yang bertanggung jawab langsung kepada seorang gubernur jenderal. Sehingga di Jawa ini dibagi dalam beberapa distrik atau residen. Kurang lebih ada 8 kalau tidak salah ya. Tolong dicek kembali. Itu yang berkaitan dengan upaya Daendels dalam mereorganisasi Pulau Jawa. Yang kedua, siapakah tokoh yang memperkenalkan sewa tanah dan bagaimana ketentuannya? Sewa tanah pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles, atau lebih dikenal dengan Raffles, salah satu daripada gubernur Inggris pada saat menguasai Indonesia. Ya. Dasar hukum daripada sewa tanah atau istilahnya landren, ya, saya kira di modulmu ada di situ, yaitu bahwa tanah jajahan, tanah kolonial itu adalah milik pemerintah kolonial, milik negara. Oleh karena itu, siapa saja yang menggunakan tanah negara, tanah pemerintah, harus membayar sewa tanah. Itu dasar hukumnya. Dan di sini sewa tanahnya atau landrennya yaitu berupa sewa, uang sewa, atau pajak bumi. Pajak bumi. Dan pajaknya itu sudah ada ketentuannya juga, yaitu tergantung dari jenis tanahnya dan juga produktivitasnya. Kalau tanah itu subur, ya, tanah itu subur atau masuk kategori kelas 1, itu dibebani sewa tanah atau pajak buminya 50%. Jadi kalau kita menggarap padi, kemudian menghasilkan 1 ton beras, berarti separuhnya itu yang dipakai membayar pajak bumi atau sewa tanah. Kemudian kalau misalnya tanahnya sedikit subur atau kurang subur, masuk kategori kelas 2,
yaitu 40%. Kemudian kelas 3 33%. Sedangkan untuk tanah-tanah kering, misalnya seperti tegalan ya, apa istilahnya kalau di tempat kamu apa? Tegalan atau ya kebun kering itu ya. Ini juga dibagi atau dibagi dalam kelas juga. Kelas 1 40%, kelas 2 33%, kelas 3 25%. Pajak tanah ini dipungut secara perorangan, ya, secara perorangan berupa uang atau beras. Waduh, beras berarti bahan makan pokok kita harus diserahkan kepada pemerintah sebagai sewa tanah, pajak tanah. Tidak peduli itu tanah subur, hasilnya banyak atau kurang subur, semuanya dikenakan pajak. Dasar hukumnya tadi ya ini. Kemudian penyerahan sewa tanah itu langsung diserahkan kepada Belanda, pemerintah Belanda. Jadi dilakukan pungutannya oleh pemerintah Belanda tanpa melalui seorang bupati atau seorang sultan. Karena kalau dua pegawai ini, sultan ataupun bupati, bila mereka melanggar peraturan, dia akan dipecat. Oleh karena itu, pajak tanah ini ditarik sendiri oleh pegawai-pegawai Belanda. Yang nomor 3, apa nama kebijakan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang mampu memperlemah bangsa Indonesia? Ini berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan politik Belanda, yaitu yang terkenal adalah politik divide et impera, politik adu domba. Siapa yang bisa diadu domba, itulah yang menjadi sasaran empuk daripada strategi Belanda ini. Makanya kenapa sebelum abad 19 kita itu mudah terpecah belah, ya ini tadi, karena politik Belanda yang menggunakan politik adu domba. Kita terpecah belah lagi dan kekuatan bangsa Indonesia menjadi melemah. Kemudian siapakah penulis buku History of Sumatra? Yaitu seorang Belanda yang berjudul William Marsden. Ada History of Sumatra, ada History of Java. Kalau History of Java itu yang menulis adalah Raffles, ya, yang banyak memuat tentang Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Salah satunya yang di Pulau Sumatera yang kita kenal dengan tanaman bangkai atau yang disebut dengan Rafflesia arnoldi. Rafflesia diambil dari nama Raffles. Banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan Raffles di Indonesia, seperti misalnya Istana Bogor,
ya, beserta kebun rayanya, itu yang merintis adalah Raffles. Ya, History of Java itu menulis tentang keindahan Jawa atau difokuskan pada kota Bandung yang dijuluki sebagai Paris in Java. Kok Paris, Bu? Iya, karena Bandung itu selain kotanya indah, kemudian sejuk hawanya, bersih. Kalau sekarang saya kurang tahu ya, bersih atau enggaknya. Nah, ini kalau kalian jalan-jalan ke Bandung, bisa dibandingkan. Masih bersihkah seperti yang pernah ditulis Raffles, atau makin bersih sekarang? Ya, ini Paris in Java. Itu yang menulis adalah Raffles. Dari Paris in Java itulah Indonesia sedikit demi sedikit terkenal, terutama Pulau Jawa. Makanya pada saat pemerintah tahun 1955 mengadakan konferensi Asia Afrika, banyak yang mengusulkan di Bandung saja. Karena apa? Hasil dari membaca tulisan Raffles. Bandung dijuluki sebagai Paris in Java. Selanjutnya yaitu nomor 5. Dampak Indonesia menduduki kelompok terendah dalam stratifikasi atau lapisan masyarakat. Jadi kalau Bu Neti boleh gambar, kita di situ tadi dimasukkan kategori lapisan yang keempat. Berarti ngisor dewi yo, kasihan ya. Jadi kalau dibuat piramidanya seperti ini. Ini lapisan 1, 2, 3, 4. Dalam bukumu tadi disebutkan ini pribumi, ini orang Indonesia, ini pemilik negeri. Ya, kita ini pemilik negeri. Tapi lapisannya justru yang paling bawah, atau yang disebut dengan pribumi. Lapisan 1 ini adalah orang Belanda. Maksudnya dia ada di lapisan 1, jumlahnya sedikit, haknya istimewa, kemudian secara sosial mereka memiliki kehidupan yang eksklusif, sekolah punya sendiri, tempat ibadah punya sendiri, kemudian fasilitas-fasilitas umum juga punya sendiri. Dan yang paling banyak dia miliki adalah hak, ya, kewajiban dada. Haknya mulai hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai pendidikan. Ini punya hak istimewa. Tempat tinggalnya tidak sembarangan,
tempat tinggalnya biasanya di dalam benteng atau yang disebut dengan loji-loji. Rumahnya tinggi-tinggi. Nona Belanda, pangeran Belanda, sampai petinggi-petinggi Belanda tinggalnya di situ. Ya. Kemudian yang kedua, lapisan kedua, ini orang Eropa, ya, tapi bukan orang Belanda. Bisa orang Inggris, bisa orang Perancis, bisa orang Spanyol, orang Portugis. Pokoknya yang berdarah Eropa, berdarah Eropa itu tinggal di sini. Indo peranaan di sini. Ya, jadi sama halnya dengan orang Belanda, tapi di sini hak-haknya tidak sama dengan yang di atas atau kelas 1. Sama orang Eropa, tapi ini karena penguasa, pemegang kekuasaan, maka dia punya hak istimewa. Di sini orang Belanda, orang Eropa biasanya cuman ya karena dia sudah lama hidup di Indonesia, enggan pulang. Di Indonesia lebih enak, makmur dan lain sebagainya, dia enggan pulang. Ini orang Eropa tapi bukan Belanda. Yang ketiga, yaitu adalah bangsa Timur Asing. Timur Asing. Timur Asing di sini ada Cina, ada India, ada Arab, serta bangsa Timur yang jumlahnya sedikit-sedikit. Mungkin ada orang Jepang, ya, yang menyamar jadi pedagang kelontong, atau ada orang Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, dari bangsa Timur Asing ini yang memiliki kedudukan istimewa itu adalah ini. Ini adalah tangan kanan dari ini. Ya, tangan kanan dari Belanda. Urusan perdagangan Belanda lebih percaya kepada ini. Ya, urusan perdagangan Belanda lebih percaya kepada Cina. Makanya dalam lapisan ekonomi, lapisan pertama itu adalah produsen, yang kedua adalah distributor, yang ketiga adalah konsumen. Ini adalah Belanda yang memproduksi semua kekayaan alam di Indonesia, yang menguasainya hasil panen, tadi pajak tanah, sewa tanah dan semuanya, yang menentukan mulai harga sampai jumlah panenan dan lain sebagainya. Yang menentukan adalah Belanda. Nah, distributor itu dikuasai oleh ini, tangan kanannya Belanda, yaitu pedagang-pedagang
Cina. Jadi kalau misalnya ini sudah belajar menguasai ekonomi, sejak Belanda ada, sejak VOC ada 1602, tidak heran kalau sekarang ini dia menguasai ekonomi bangsa Indonesia. Seluk-beluknya itu tahu, jalan semutnya itu tahu, bagaimana harus mencari modal, bagaimana caranya memutarkan modal, bagaimana caranya menyimpan, mengembangkan modal, bahkan sampai melenyapkan modal, ya, memanipulasi modal, mengkorupsi modal. Mereka sudah paham betul. Ingat ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha Cina, Joko Chandra, ini ditangkap karena dia menggelapkan uang bank, yaitu Bank Senturi, dalam jumlah yang sangat luar biasa. Ngono lu kok iso bebas jalan-jalan di luar negeri selama berpuluh-puluh tahun, bareng duwe wis entek balik pulang. Ya, banyak ini. Karena dia tahu seluk-beluknya memutar uang, memutar modal. Oleh karena itu, sekarang ini kita harus waspada. Jangan sampai uang kita pindah tangan hanya karena ini. Korupsi itu sudah jadi biasa bagi mereka. Yang kesandung, kredit macet dan lain sebagainya. Ya ini, mereka tinggal juga eksklusif, tertutup, gaya hidupnya tertutup. Biasanya mereka tinggal dalam satu komunitas yang kita kenal dengan pecinan, ya, yang kita kenal dengan pecinan. Wis wong iki tok sing yang ada di komunitas itu. Rumahnya kalau sekarang itu pewakeri atau tinggi-tinggi, jarang dibuka, jarang dihuni, ya. Yang ada cuman pembantu nitok. Oleh karena itu, jalan-jalan protokol, jalan-jalan yang menjadi jalan utama, rumah-rumah mewah, rumah-rumah eksekutif, ya, perumahan-perumahan besar, sing duwe lho wong ini tuh. Kita pribumi, ya, cukup tinggal di kampung-kampung kumuh, dusel-duselan, empet-empetan, ya. Ini India. Ada juga waktu itu yang sudah masuk ke wilayah Indonesia. Mereka tinggal juga dalam komunitasnya, mereka juga sebagai pedagang. Biasanya kalau India, yang mereka kuasai adalah pedagang kain. Ya, ini. Mereka tinggal di kampung, khusus untuk orang India, namanya Keling.
keling. Ini orang India. Dia tidak banyak berkomunikasi atau interaksi dengan pribumi, ya, tidak banyak, kan tujuan mereka pada dasarnya adalah berdagang. Kemudian ini juga mereka tidak banyak berinteraksi dengan pribumi, ya. Mereka tinggal di kampung yang namanya Pekojan. Ini. Jadi 3 bangsa ini yang termasuk kategori bangsa timur asing yang pada waktu itu sudah banyak yang tinggal di Jawa. Nah, inilah kita di sini, yaitu lapisan keempat. Lapisan keempat ini pun masih dibagi lagi, yaitu rakyat jelata biasa, sedangkan di sini adalah bangsawan. Bangsawan, bukan bangsa Niwong Tangyawan. Bangsawan ini keturunan raja. Ini keluarganya bangsawan. Ya, ini masih punya hak istimewa. Boleh sekolah campur orang Belanda, tapi juga terbatas. Kalau di sini nggak boleh, ya, ini nggak boleh mereka kumpul dengan orang Belanda, dengan orang Eropa. Sudah pokoknya di pribumi ini berarti paling rendah. Dia hanya punya kewajiban, hak tidak punya. Berikutnya, apa nama pendidikan tinggi masa kolonial yang menghasilkan hakim dan jaksa? Yaitu adalah Rechtshochschule atau RH. Ya, kalau sekarang fakultas hukum yang menghasilkan sarjana hukum atau Meister de Rechten. Ya, nih, apa tugas seorang prefek? Setiap prefek diberi bertugas mengawasi administrasi dan keuangan. Kemudian penyelenggaraan pendidikan masa kolonial. Nah, ini mengandung diskriminasi atau color line. Jadi nek kulite coklat, nah itu sekolah ini pribumi, gak gawe seragam, gak usah go buku, gak sepatuan, sekolah nduk sawah, di pinggir sungai, di bawah pohon, ya. Yang datang itu biasanya adalah priayi-priayi yang mengajar seperti yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi mereka yang cari muridnya. Kemudian bagaimana kebijakan Raffles tentang tanah-tanah di Jawa? Saya kira tadi sudah. Perkembangan ekonomi Indonesia setelah pemerintahan Raffles berakhir, yaitu setelah Raffles pulang digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan mulai diperkenalkan
atau dilanjutkan ekonomi uang. Jadi menggunakan uang sebagai alat tukar. Dan mulai digalakkan dunia perbankan.